Setelah sempat sepi beberapa waktu, jajaran Polres Biren Polda Aceh kembali menjadi buah bibir. Tapi ini bukan karena satuan jajaran di sana berhasil mengangkat kasus narkoba atau pembunuhan. Sebaliknya, karena ulah salah satu anggotanya yaitu Ibda Yohananda Fajri. Nah, lulusan Akpol 2023 lalu itu terpaksa berurusan dengan induk satuannya Polda Aceh di Banda Aceh. Bukan tanpa sebab. Diduga Ibda Yohananda Fajri terseret kasus asmara bersama sang kekasih hingga akhirnya berbuah sebuah perkara. Itu sudah terjadi saat Yohananda masih menjadi taruna akademi kepolisian. Disebut-sebut, Ibda Yohananda menghamili sang pacar yang juga seorang pramugari maskapai penerbangan swasta. Lalu, Yohananda meminta kekasihnya ini untuk menggugurkan janin yang dikandungnya. Bermula saat pacar Ibda Yohananda Fajri lewat akun Vanessa Reels membagikan pengalaman pedihnya beberapa waktu lalu. Ia membagikan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara dirinya dengan Ibda Yohananda Fajri kala masih menjalin hubungan cinta dan asmara. Dan ternyata tak selamanya berbuah bahagia. Korban justru mengaku menderita karena mengalami tekanan mental dan seksual selama menjalin hubungan dengan Ibda Yohananda Fajri. Ia menyebut Ibda Yohananda Fajri sering memaksa untuk melakukan hubungan intim meski ditolak, dan korban merasa kesakitan. Itu terjadi sejak Yohananda menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Tragisnya, tulis korban, ketika ia hamil, Ibda Yohananda Fajri bukannya bertanggung jawab dan menikahinya secara sah, tetapi memaksa sang pacar untuk melakukan aborsi atau menggugurkan janinnya dengan mencekoki obat hingga 3 kali sehari. Meski menolak, pelaku tetap memaksa hingga korban mengalami keguguran. Di media sosialnya, korban juga bercerita bahwa ia telah diselingkuhi berkali-kali oleh pelaku dengan pacarnya. Sebelum pelaku masuk Akpol, bahkan pelaku juga berselingkuh dengan taruni akademi kepolisian. Aku maafin karena dia nangis-nangis, ungkap korban. Akibat tindakan ini, ia mengalami infeksi rahim, kista, dan divonis sulit hamil. Hingga kini korban masih menjalani terapi fisik dan mental termasuk terapi dengan dokter kandungan atau obgyn guna menangani infeksi rahim, kista, dan komplikasi lainnya akibat aborsi secara paksa. Korban mengaku selama ini dia bungkam karena takut dengan ancaman Ibda Yohananda. Namun ia akhirnya memberanikan diri dan berbicara demi mendapatkan keadilan. Ibarat pepatah, sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya pasti menebar kemana-mana. Begitu nasib apes yang dialami Ibda Yohananda Fajri. Akhirnya, kasus ini pun mendapat atensi dari Polda Aceh. Kombes Joko Krisdianto kepada media pers di Banda Aceh mengaku bahwa yang bersangkutan sudah ditarik ke Mapolda guna dimintai keterangan lebih lanjut oleh Propam. Pemeriksaan itu dilakukan terkait masalah pribadinya dengan seorang wanita yang viral di media sosial, kata Joko pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Namun, Joko belum bisa membeberkan lebih banyak informasi terkait nasib Ibda Yohananda Fajri ke depan, termasuk jenis sanksi apa yang dijatuhkan apabila terbukti melanggar etik nantinya. Itu sebabnya Joko meminta publik melalui media pers untuk bersabar menunggu proses internal selesai. Mohon waktu karena kami masih menunggu hasil pemeriksaan. Perkembangannya akan segera kami sampaikan, kata Joko singkat. Nah, atas gerak cepat Propam Polda Aceh itu, sang pacar yang juga korban mengabarkan kembali kepada publik melalui media sosialnya bahwa Ibda YF sudah dicopot dari jabatannya. Saat ini, kasus sedang ditangani dengan serius oleh Kapolda Aceh beserta yang lainnya. YF langsung ditarik dari Polres Biren ke Polda Aceh semenjak kasus ini terjadi dan ter-up di media sosial. Dan saat ini, ia telah dicopot dari jabatannya. Begitu tulis korban melalui Instastory-nya. Korban juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Aceh beserta jajarannya. Ia mengaku sudah dihubungi polisi terkait kasus yang menimpanya dan polisi juga menyatakan siap memberikan perlindungan terhadap korban. Terima kasih juga untuk Bapak Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, serta Kepala Bid Propam Aceh yang langsung kontak dengan saya dan ingin berniat baik kembali untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengawal atau menjaga keamanan saya, tulis korban. Lantas, siapa Ibda Yohananda Fajri STRK? Dan bagaimana karir perwira pertama di institusi Bayangkara ini? Data yang dihimpun dari berbagai sumber menyebut Ibda Yohananda Fajri ditugaskan di wilayah hukum Kepolisian Resort atau Polres Biren, Kepolisian Daerah Aceh, Polda Aceh. Bersama dia, ada 6 perwira pratama lainnya yang tercatat satu angkatan dengan polisi yang akrab disapa Fajri ini. Pada Mei 2024, Yohananda masih tercatat aktif sebagai Kanit Opsnal Satreskrim Polres Biren.
Di posisi ini, Ibda Yohananda Fajri sukses menjalankan tugas dan mengungkap sejumlah kasus di BIRN. Ambil contoh pada Agustus 2024, tak kurang dari 1 kali 24 jam, Ibda Yohananda Fajri beserta jajaran Satreskrim Polres BIRN berhasil menangkap pelaku utama pembunuhan mahasiswi Ummah bernama Siti Alia Humaira. Atas pengungkapan kasus tersebut, Ibda Yohananda Fajri beserta jajarannya mendapatkan apresiasi penghargaan dari PJ Bupati BIRN Aulia Sofyan PhD. Selain itu, Fajri juga berhasil mengungkap pelaku penganiayaan yang terjadi saat tawuran antar kelompok remaja di Jalan Lintas Banda Aceh, Desa Gelanggang Baru, Kecamatan Kota Juang pada Juni 2024. Lagi-lagi, penangkapan itu juga berhasil dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Sayangnya, pada Januari 2025, Ibda Yohananda Fajri terjerat kasus dugaan pemaksaan aborsi kepada sang pacar yang merupakan seorang pramugari hingga akhirnya berurusan dengan bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Aceh. Semudah itukah? Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni turut menyoroti kasus ini. Katanya, bila terbukti, personel tersebut harus segera dipecat. Pelaku layak di PTDH jika benar terbukti. Ucap Sahroni merujuk ke pemberian tidak dengan hormat. Saya minta Propam tangani dengan serius, lanjutnya. Menurut Bendahara Umum Nasdem ini, jika lulusan Akpol itu terbukti melakukan tindakan hukum seperti yang beredar, Propam harus bersikap dengan tegas dan memberi sanksi sebagaimana aturan yang berlaku. Jika pelaku terbukti melakukan hal yang tidak sewajarnya, maka seharusnya polisi bertindak segera dengan aturan yang berlaku, tegas Sahroni. Penegasan Sahroni juga sejalan dengan banyaknya tuntutan publik agar jajaran Polda Aceh dan Mabes Polri membuka kasus ini secara transparan kepada masyarakat. Ini bukan karena kami benci, tapi kami marah kepada Ibda Yohananda yang telah mencoreng wajah institusi Polri, kata Santi, seorang mahasiswi di Banda Aceh. Nah, bagaimana Pak Kapolri dan Kapolda Aceh? Kita tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.